Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Siapa yang tidak masuk sekarang? Semoga yang tidak masuk diberi kesehatan, bisa masuk dan ikut pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum memasuki pembelajaran selanjutnya, kita akan mereview pelajaran sebelumnya terlebih dahulu. Siap? Pembelajaran yang dahulu yaitu tentang apa? Siapa yang tahu? Tentang keragaman. Jadi di Indonesia itu banyak keragaman seperti ras, budaya, agama, dan lain sebagainya. Dari keragaman itu kita harus bertoleransi, menghargai sesama, dan lain sebagainya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang menyambut usia balik. Apa itu balik anak-anak? Siapa yang tahu? Balik. Balik itu apa? Balik adalah secara bahasa artinya sampai. Balik, tanda-tanda balik itu ada 3 menurut ilmu fikih, yaitu yang pertama mimpi basah, yang kedua menstruasi, dan yang ketiga berusia 15 tahun. Yang pertama yakni mimpi basah. Ayo, apa itu mimpi basah? Ada yang tahu? Mimpi basah disebut juga dengan ihtilam. Biasanya terjadi pada anak usia 12 tahun. Anak laki-laki loh ya. Bagi anak laki-laki yang sudah mengalami mimpi basah, berarti dia sudah mencapai usia balik. Mimpi basah menyebabkan hadas besar yang disebut junub. Jadi kalau sudah mimpi basah, kemudian itu harus mandi besar atau mandi wajib. Kalau anak sudah mengalami mimpi basah, berarti dia sudah dikatakan balik. Yang kedua yaitu menstruasi atau haid. Haid disebut juga menstruasi atau datang bulan. Haid terjadi pada usia 9 tahun. Haid menurut bahasa artinya aliran. Menurut ilmu fikih adalah darah yang keluar dari rahim perempuan yang sehat dan terjadi secara alamiah pada batas waktu tertentu. Haid maksimal atau minimal 7 hari dan maksimal itu 15 hari. Tanda-tanda balik yang ketiga yaitu berumur 15 tahun. Jadi anak laki-laki dan perempuan dianggap telah masuk usia balik jika sudah berusia 15 tahun, walaupun ia belum mengalami tanda-tanda balik seperti mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi perempuan. Jadi jika anak sudah berusia 15 tahun, dia sudah dikatakan balik walaupun dia belum mengalami mimpi basah dan haid. Jelas anak-anak? Selanjutnya, apabila seorang anak sudah mengalami mimpi basah atau haid, berarti dia sedang berhadas besar. Nah, bagi orang yang berhadas besar, ia tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan seperti berikut, yaitu seperti sholat, tawaf, menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran, iktikaf di masjid, dan berpuasa. Dan ada hal-hal yang lain yang tidak boleh dilakukan ketika seseorang itu berhadas besar. Anak-anak, perlu kalian ketahui tentang seseorang yang berhadas besar itu harus mandi besar atau mandi wajib terlebih dahulu sebelum melaksanakan ibadah
dan mencuci alat kelamin dengan tangan kiri. Yang keempat, membasuh tangan kiri dengan sabun. Yang kelima, berwudu. Yang keenam, membasuh kaki. Dan selanjutnya, menuangkan air pada anggota badan dan menuangkan air pada rambut. Setelah itu bisa membasuh seluruh badan. Itulah beberapa tata cara mandi besar atau mandi wajib. Yang selanjutnya adalah tanda-tanda balik menurut ilmu biologis. Yang tadi kan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Kalau ini ilmu biologis. Yang pertama yaitu tanda-tanda balik bagi anak laki-laki. Ada beberapa tanda-tanda bagi anak laki-laki. Yang pertama, tumbuh kumis, jenggot, dan jambang. Tumbuhnya rambut alat kelamin dan rambut ketiak. Badan kelihatan lebih kekar dan berotot. Tumbuhnya jakun. Kalian tahu jakun? Jakun itu biasanya yang ada di leher, yang metongol itulah ya. Terus selanjutnya, suaranya terdengar lebih berat dan besar. Pertumbuhan badan bertambah lebih cepat. Gerak menjadi lebih aktif dan nafsu makan meningkat. Sehingga terlihat ketika anak sudah balik, dia terlihat lebih besar dan pertumbuhannya itu lebih cepat. Itu tanda-tanda biologis bagi anak laki-laki. Yang kedua yaitu tanda-tanda balik bagi anak perempuan menurut biologis. Nah, ini berbeda ya sama anak laki-laki tadi. Kalau anak perempuan itu tanda-tandanya yaitu pinggul dan payudara yang mulai membesar, tumbuhnya rambut pada alat kelamin dan ketiak, mengalami haid dan menstruasi. Nah, kalau ini di anak laki-laki tidak ada, adanya mimpi basah yang sudah dijelaskan yang pertama kali tadi. Yang keempat, cenderung mendahulukan perasaan daripada logika. Nah, biasanya anak perempuan itu cara gampangannya nangisan. Nah, anak perempuan itu sukanya menangis, gampang terbawa perasaan. Terus perasaan ingin dimanja dan diperhatikan. Suaranya menjadi lebih merdu, lebih halus. Itu tanda-tanda bagi anak perempuan. Setelah kita mengetahui dan memahami tanda-tanda anak laki-laki dan perempuan menurut ilmu fikih dan ilmu biologis, kita akan belajar tentang apa itu kewajiban anak setelah usia balik ya. Jadi akil balik atau akil itu artinya seseorang yang berakal. Dia berakal dan mengetahui dan memahami. Sedangkan balik artinya seorang yang usianya telah mencapai batas tertentu. Jadi akil balik itu adalah orang yang telah mencapai kondisi balik dan berakal sehat, di mana ia mampu membedakan yang mana yang buruk, yang mana yang benar, dan yang mana yang salah. Jadi kewajiban anak yang sudah berusia balik, dia wajib sholat fardu, yaitu sholat 5 waktu. Nah, sholat 5 waktu ini sudah diperintahkan oleh Allah ketika anak sudah berusia 7 tahun. Apabila anak sudah berusia 7 tahun belum melaksanakan sholat, jadi orang tua itu bisa memarahinya atau memukulnya. Ya, itu adalah agar anak terbiasa. Tetapi pada waktu anak itu sudah usia balik, maka hukumnya wajib anak itu melaksanakan sholat fardu. Yang kedua yaitu menutup aurat. Nah, batas-batas menutup aurat untuk laki-laki dan perempuan itu berbeda ya. Yang perempuan batas auratnya itu dari seluruh badan kecuali telapak tangan dan muka. Itu batas-batas aurat perempuan. Yang kedua yaitu batas-batas aurat anak laki-laki. Dari mana? Yaitu dari pusar sampai lutut. Itu batas aurat laki-laki. Selanjutnya kewajiban setelah usia balik yang ketiga yaitu mencari ilmu. Jadi mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimat ya.
Sebuah harapan akan menguatkanmu untuk terus bermimpi. Maka teruslah bermimpi sesuatu yang baik. Jadi kalau niat kalian baik, pasti kembalinya akan baik. Berharaplah sebanyak mungkin, maka kalian akan bersemangat untuk menggapai harapan kalian. Siap anak-anak? Ya, pasti harus siap ya. Yang kedua, janganlah pernah takut untuk bertanya, karena malu bertanya sesat di jalan. Jadi, saran Budi ya, kalian kalau tidak paham, bertanyalah sebanyak apapun yang kalian belum ketahui. Karena kalau kalian tidak bertanya, kalian akan bingung dan merasa stres, aku nggak bisa materi ini dan lain sebagainya. Maka bertanyalah kalau kalian tidak mengetahui. Dan terima kasih untuk pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan untuk kehidupan kalian selanjutnya. Semoga berkah barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.